Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksi, hari ini kembali lagi bersama saya Zulah dari kajian literasi oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Oke, udah lama nih ya kita nggak ada episode terbaru nih. Pada episode kali ini tentunya kita akan membahas hal yang sangat seru nih Kak Akbar untuk dibahas, yaitu sesuai dengan judul Gen Z menginspirasi. Tentunya juga dengan tema Gen Z menginspirasi, kita menghadirkan narasumber yang tentunya sangat menginspirasi ya teman-teman Aksi. Jadi episode kali ini kita bersama dengan Kak Akbar. Halo teman-teman Gen Z menginspirasi ya. Iya. Oke. Gimana Kak Akbar kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Zula. Kak Zula gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Kak Akbar ini merupakan pewaris dari beasiswa PBSB atau penerima beasiswa santri berprestasi. Masya Allah sekali kan. Selain itu, Kak Akbar juga merupakan awardee dari beberapa student exchange ya. Ada 6 student exchange, betul Ya, Kak Akbar? bener banget Kak Zula. Masya Allah, ada di 4 negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Turki. Jauh sekali nih Kak Akbar sampai Turki. Alhamdulillah. Yang ketiga, Kak Akbar juga merupakan pemenang dari inovasi Gen Z berkelanjutan ini yang mendapat pendanaan 21 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, nggak usah lama-lama aja ya, langsung aja kita bareng narasumber kita yang sangat Masya Allah ini. Sekarang Kak Akbar itu kesibukannya sedang apa aja mungkin kegiatannya? Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin Akbar izin sapa teman-teman Gen Z menginspirasi. Kenalin, aku Akbar, mahasiswa Hubungan Internasional semester 3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan hari ini dapat kesempatan luar biasa banget Kak Zula dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UINSA untuk bisa mengadakan podcast mengenai Gen Z menginspirasi. Kalau ditanya Akbar kesibukannya sekarang lagi ngapain sih? Ya, kita di semester 3 ini teman-teman, selain kita berfokus di bidang akademik, fokus ngerjain tugas dan lain sebagainya, Akbar juga menyibukkan diri untuk cari-cari lomba dan juga event student exchange nih Kak. Karena itu penting banget buat kita selaku mahasiswa. Seperti itu Kak Zula. Masya Allah, jadi cukup lumayan padat ya Kak Akbar ini kegiatannya. Insya Allah. Dengar-dengar juga ini Kak Akbar juga pernah jadi seorang duta ya Kak ya? Ya, bener banget Kak Zula. Kalau boleh tahu ini duta apa Kak? Oke, baik, Akbar izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya Kak Zula. Akbar pernah jadi duta apa aja sih? Yang pertama, teman-teman, Akbar dulu di tahun 2023 menjabat sebagai Duta Peduli Sejarah Republik Indonesia mewakili Provinsi Bengkulu. Di tingkat nasional, alhamdulillah Provinsi Bengkulu juara 3 teman-teman. Dan setelah itu alhamdulillah pulang ke Bengkulu, Akbar ikut pemilihan Putra Pariwisata. Jadi ada 2 jabatan, jadi duta sejarah sekaligus jadi duta pariwisata. Seperti itu Kak Zula. Selain di kesibukan di duta, Kak Akbar ini juga merupakan founder dari Santri Menginspirasi. Cocok banget nih, di episode kita kan Gen Z menginspirasi. Kak Akbar ini juga Gen Z, juga santri yang menginspirasi. Sesuai banget ya. Iya, mungkin kalau dari Santri Menginspirasi sendiri itu proyeknya apa Kak? Oke, baik, Akbar izin jawab teman-teman. Hari ini tema podcastnya relate banget dengan yang Akbar punya, yaitu Santri Menginspirasi dan juga Gen Z Menginspirasi. Kalau ditanya kita fokusnya ke apa sih Santri Menginspirasi? Sebenarnya Akbar menghadirkan itu baru 1 tahun, di tanggal 20 Oktober tahun lalu, tepatnya di Hari Santri. Dan itu menjadikan perwujudan bahwasanya Akbar ingin menunjukkan santri bukan cuma mereka yang cuma pelajar dan menjadikan mereka sebagai orang yang menimba ilmu mengenai Islami, religi dan lain sebagainya. Tapi Akbar ingin menunjukkan bahwasanya santri juga bisa mengharumkan nama negerinya, bisa juga berkecimpung dalam dunia internasional. Kita berfokus di 3 bidang. Yang pertama kita ada NBS, ngobrol bareng santri, yang itu kita adakan 1 bulan sekali. Yang kedua kita ada SHS, sharing time, STS, sharing time with santri, itu melalui Instagram kita teman-teman.
Dan yang terakhir kita ada Safar Santri Menginspirasi. Itu kita adakan dengan melakukan kegiatan visitasi langsung ke pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Masya Allah sekali ya. Di balik kegiatan Kak Akbar yang begitu banyak itu ya, pastinya tuh ada masa-masa di mana itu sebagai seorang Gen Z itu kan pernah ya ngeluh, apalagi kalau tren sekarang itu ya pop guru Gen Z itu kan seperti itu ya Kak Akbar. Bener banget ya, udah beda ya. Iya, gimana cara Kak Akbar untuk menyikapi seperti itu? Oke, teman-teman, Akbar mau bilang sebenarnya Gen Z itu jangan mau dicap sebagai sandwich generation. Banyak yang bilang ketika kita, oh Gen Z itu terkenal dengan anxiety-nya barangkali ya. Gen Z itu gampang ngeluh, gampang nyerah. Akbar mau bilang sebenarnya itu datang dari dua hal, Kak Zula. Pertama, mindset, yang kedua insight. Kenapa? Akbar pernah baca riset dari seorang profesor namanya Profesor Carroll dari Stanford University, bahwasanya riset menyatakan hanya ada dua pola pikir manusia di dunia. Yang pertama apa, Akbar? Yang pertama growth mindset, yang kedua fixed mindset. Bedanya apa sih? Kita bakal ngomongin ini dan berkaitan tentang Gen Z nantinya. Pertama tentang fixed mindset. Mungkin teman-teman tahu sama Rayanza ya, Cipung, Rayanza teman-teman tahu ya, AB dan lain sebagainya yang viral banget, anak-anak baby viral. Mungkin kita dan orang-orang banyak berpersepsi, mereka bakal gede dan sukses karena garis keturunan. Dan itu kita garis bawahin orang-orang yang hanya melihat looking from cover, lihat dari covernya aja, nggak lihat prosesnya, nggak tahu aja Cipung kayak gimana di rumah syuting gitu kan perjuangan Susrini ngurusnya misalnya. Terus apa bedanya sama growth mindset? Growth artinya apa? Tumbuh kan, berkembang. Nah, kalau kita ngomongin masalah growth mindset, kita bisa ambil contoh. Kita lihat Bapak B.J. Habibie, seorang presiden ketiga Republik Indonesia yang membuat pesawat pertama N250 Gatot Kaca untuk Indonesia. Tidak serta-merta ingin menunjukkan seorang B.J. Habibie, tapi di dalamnya ada perjuangan, teman-teman. Ada proses, ada banyak malam yang beliau habiskan untuk bisa memberikan pesawat pertama untuk Indonesia dan juga istrinya tercinta, Ainun namanya. Seperti itu, Kak Zula. Makanya teman-teman, hilangin pola pikir yang teman-teman itu ngeluh, tiba-tiba ngeluh. Datang dari afirmasi sebenarnya. Bangun tidur jangan langsung buka handphone, lihat yang galau-galau. Tapi bangun tidur lihat, kalian coba lihat, bikin plan depan kamar misalnya. Bangun tidur kalian harus ada tempelin mimpi-mimpi kalian. Akbar kalau di kamar, Akbar tempelin banyak banget bendera-bendera negara di asrama Akbar. Biar pas bangun tidur, kita nggak, wah kayaknya hari ini mau ngapain ya, hari ini kayak nggak ada alur gitu kan. Jadi banyak ngeluhnya ketimbang aksinya. Jangan banyak ngeluhnya teman-teman, buat seluruh Gen Z di Indonesia dan seluruh dunia, karena kita adalah harapan bangsa dan juga Indonesia tercinta. Seperti itu. Jadi ini semua bermula dari mindset ya pertama. Itu cocok banget sama dalilnya dari hadis qudsi itu, ana indadoni abdi. Kata Allah, saya tergantung prasangka hamba saya. Betul banget, Kak Zula. Oke. Bicara soal Gen Z ini, kemarin juga ada salah satu menteri itu yang bilang kan kalau Gen Z itu lemah. Gen Z itu lemah. Gimana nih Kak Akbar? Biar kita gak dianggap lemah, kita harus gimana Kak Akbar? Oke teman-teman, selaku Gen Z, kita jangan mau dicap atau dikatakan sebagai generasi yang lemah. Jangan mau atau jangan sampai hadir kata-kata Indonesia cemas. Ayo sama-sama kita hadirkan Indonesia emas. Dengan siapa? Dengan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang kapan lagi? Makanya datang dari pola pikir teman-teman hari ini yang masih rebahan, yang masih suka malas-malasan, mulai pikirin masa depan. Yang teman-teman kerjaannya masih scrolling ya Kak, teman-teman kerjaannya masih overthinking, pikirin self-upgrading. Datang dari diri kita. Kalian mau, kita mau, di dalamnya banyak jalan. Hari ini kesempatan banyak banget. Makanya untuk bisa menghindari generasi lemah, kita harus menunjukkan dengan penuh aksi dan siap melangkah. Seperti itu. Penuh aksi ini cocok banget di kajian literasi dan juga aksi. Oke. Bagus banget nih Kak Akbar. Selain dari dibilang lemah, Gen Z itu masalahnya tuh ada di kesehatan mental nih Kak Akbar. Ya. Wah itu masalah besar sih bagi Akbar ya. Kalau biasanya tuh kan Gen Z tuh dikit-dikit stres, dikit-dikit capek, dikit-dikit gitu. Mungkin Kak Akbar ini kesibukannya banyak, tapi saya lihat ini aura positifnya masih, berarti kayak nggak ada stres sama sekali nih. Oke. Mungkin boleh sharing dong
tips dan trik biar nggak stres gitu. Oke, baik, pas banget hari ini Kak Akbar diundang sama bimbingan konseling Islam ya. Cara gimana kita bisa mengatur emosional dan juga bisa mengatur masa-masa stres. Setiap orang sebenarnya wajar punya masa capek, punya masa lelah, itu wajar karena kita manusia. Seperti itu. Tapi yang tidak wajar ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Nah, setiap individu punya catatan penting untuk apa? Mengenali dirinya sendiri. Sayang sama diri kita, makanya istilah afirmasi positif, istilah self love, istilah self care itu ada, teman-teman. Tinggal gimana self reward, tinggal gimana kita ingin memberikan apresiasi pada diri kita. Kenali diri kita, jangan mau menjadi orang lain, teman-teman. Teman-teman, buat seluruh anak muda, jangan merasa teman-teman nggak bisa apa-apa. Hilangin rasa stresnya dengan teman-teman bebas boleh ngelakuin hal yang buat teman-teman bahagia. Yang penting itu baik untuk teman-teman dan juga bisa teman-teman lakukan. Seperti itu, makanya penting banget untuk kenali diri terlebih dahulu untuk bisa menghindari kata stres. Akbar pernah capek nggak sih Akbar? Pernah. Tapi gimana cara Akbar? Misal, Akbar buat timeline hari ini mau ngapain aja, pasti itu bakal nguras tenaga, nguras pikiran, nguras waktu dan banyak hal yang harus kita persiapkan. Capek nggak? Capek. Stres nggak? Dibilang stres enggak, tapi setelah itu Akbar bilang, Bar, selesai tugas ini bakal ada self reward buat diri kamu. Gitu. Kita kasih statement ke diri kita. Biar apa? Biar semangat, teman-teman. Bahkan sambil dengerin lagu, itu bagian dari self reward ya. Self reward enggak lagi-lagi tentang uang, enggak lagi-lagi tentang ngambur-ngamburin uang. Banyak banget cara buat self reward. Enggak harus belanja ini, belanja itu, tapi dengerin lagu aja udah buat fresh, nonton film sama teman aja udah luar biasa banget serunya. Jadi teman-teman, kuncinya adalah kenali dirimu dan tetap jadi dirimu sendiri. Seperti itu. Oke, jangan lupa ya teman-teman Gen Z untuk kenali diri seperti yang katanya Kak Akbar tadi. Jadi kalau stres nggak usah ngeluh ya, kita bisa self reward gitu ya Kak ya. Terus juga nggak usah terlalu mahal-mahal self rewardnya. Iya, bener banget. Nanti malah stres lagi kalau Stres nggak ada lagi uang. kalau nggak ada uang. Nonton Upin Ipin di YouTube aja udah seru banget, episodenya udah banyak, boy gitu kan. Oke, tak terasa ini kita sudah kisaran 30 menit ya berbincang dengan Kak Akbar yang super daging banget ini. Semoga teman-teman aksi nanti bisa ambil hal-hal baik dari podcast kita hari ini ya Kak Akbar. Oke, mungkin Akbar boleh kasih closing statement ya Boleh banget, buat Kak. teman-teman Iya. untuk seluruh pemuda-pemudi dan Gen Z yang ada di dunia ini. Kita pemuda yang katanya punya banyak mimpi, punya mimpi jangan cuma diratapi, bener kan Kak Zula? Punya mimpi jangan cuma direnungi, tapi kalau punya mimpi kejarlah dengan penuh aksi dan siap untuk berkontribusi. Ingat, hidup hanya satu kali. Kalau kata Kakak Sherly, maka hiduplah yang berarti karena kita nggak tahu kapan kita mati. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di podcast literasi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.